Oke, shalom. Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati malam sore hari ini walaupun kita bilangan yang sedikit, hanya baru 9 orang, yang 8 orang. Saya ucapkan selamat sore buat Pak Herman, Tuhan berkati Sore. Pak Hans, Tuhan berkati Pak Dodi, Tuhan berkati Bu Lydia, Pastor Hendra, Pak Hendra, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga hambanya yang kita kasih, Pak Sinjabat, Tuhan berkati. Kita semuanya mari satukan hati kita. Kita mau naikkan syukur, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, sebab Dia Bapa yang baik. Kan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud padamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan tinggikan Tuhan. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, kemuliaan-Mu tinggikan, ku agungkan selanya. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus, sembah sujud kepadamu, Tuhan, hadapan tahta. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya,
Segala ya Tuhan, perkara ya Tuhan, Allah Maha Kuasa, ya Tuhan, ya ciptakan seisi dunia. Aku segala masa Allah Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan ya Tuhan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Kau yang ciptakan seisi dunia, yang ciptakan seisi dunia. Aku segala masa Allah Maha Kuasa, Allah kuasa, kuasa melakukan. Kau sanggup Tuhan segala yes, 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 perkara. Oh Yesus Allah Maha Kuasa, Kau yang ciptakan kami Tuhan, ciptakan seisi dunia. Aku yes yes segala masa oh Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang satu-satunya yang berkuasa atas setiap kami. Engkau sanggup menolong kami, sebab kemurahan-Mu lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu, untuk semua kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Sungguh Engkau Tuhan, sungguh Engkau Bapa yang baik Tuhan, yang selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan pada sore hari ini kami menerima lawatan Tuhan, kesembuhan dan mujizat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami naikkan syukur Tuhan, doa-doa kami pada pagi, pada sore ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Marco, Tuhan berkati Pak Herman semua. God bless. Ya, Pak Hendra boleh buka dalam doa, Pak Hendra Winata. Oke, kita doa ya. Bapa kami, Bapa dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami. Biarlah kami boleh duduk dia mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau urapi, Bapa, dan terutama untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi juga Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan segala kuasa kegelapan dan kuasa iblis
dan roh-roh jahat yang mengganggunya tolak hancurkan dalam nama Yesus. Hamba serahkan semuanya ke dalam kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, satu pujian sebelum firman Tuhan, Pak Timur. Silakan. Kasih dari surga memenuhi tempat. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih Tuhan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tatanan Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Oh kasih Tuhan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, yes Tuhan, mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, yes Lord, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir
hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Oh, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Doa dan rinduan kami percaya kasih-Mu membaluti hati kami, mengalir memenuhi kami. Biar firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Pak Kol, Tuhan berkati Pak Haril, Gustom, Pak Herman. Ya, silakan Pak Herman, Tanjung, selamat melayani. Tolong dibuka Pak suaranya. Selamat melayani. Oke, kedengeran dah? Ya, bagus. Mantap. Ya. Baik, terima kasih kaum mingguan dan teman-teman sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Hanya oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sore hari ini Tuhan. Dan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tibalah saatnya hati kami ingin tabur beri firman Allah. Roh Kudus yang manis bantu kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Dan beri firman Allah yang taburkan boleh tertanam, tumbuh, serta berbuah. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib berkuasa kami berdoa. Dan menyambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Sesuai dengan tema, hendaklah terangmu bercahaya. Yang saya ambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Alkitab menulis, demikianlah hendaknya terangmu, terang saya, terang saudara, terang komingan, dan terang kita semua, bercahaya di depan orang. Supaya apa? Orang bisa melihat terang Kristus ada dalam hidup kita. Bahkan ayat tadi mengatakan, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Jadi sebagai orang percaya, kita ada terang Tuhan. Dilengkapi dengan perbuatan baik. Juga dilengkapi apa? Untuk memuliakan Bapa di sorga. Jadi hidup kita ini betapa berartinya, bernilainya, kita sudah dilengkapi. Tetapi banyak kita kadang-kala terang kita nggak bercahaya. Terang kita nggak memancarkan Kristus. Terang kita tuh nggak bisa dilihat orang. Kegelapan lah. Dunia ini sedang mengalami kegelapan. Dan kita ini ada terang Kristus. Memberikan cahaya, memberikan terang. Kalau hidup dalam terang ada cahaya, itu paling enak. Contoh, kalau malam hari kita berjalan dalam kegelapan, kalau ada kendaraan kita lampunya terang, wah enak sekali. Ada lubang, ada apa semua kelihatan. Tetapi kalau jalan dalam kegelapan, kita meraba-raba. Saya pernah punya pengalaman dari Palembang ke Jakarta, jalan malam. Habis dari acara full gospel, kesaksian selesai, saya langsung pulang Jakarta. Itu di jam 10 malam. Jadi kasarnya tuh di Jakarta Palembang, Palembang Jakarta pulang hari. Teman-teman Palembang jangan nginep aja. Tapi saya bilang enggak, soalnya besok pagi ada pelayanan di gereja. Saya pulang malam itu. Nah, keluar dari Palembang, jalannya gelap sekali. Saya tuh nggak tahu jalanan untuk kembali ke Jakarta. Cuma mengikuti rambu-rambu aja. Tetapi oleh anugerah dan kebenaran Tuhan, tiba-tiba datang bus Damri. Wah, kencang di depan saya. Saya tempel. Lampu terang banget. Enak ikutin dia. Nggak capek. Kenapa? Ada terang dari bis itu. Nah, dalam perjalanan hidup kita, kalau kita memancarkan terang, orang bisa ngikut kita. Tidak terlalu sulit, tidak terlalu sukar untuk memenangkan jiwa. Kenapa? Mereka melihat kita. Dalam terang kita itu ada teladan, ada contoh, ada perbuatan baik, ada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itu Bapa kita di sorga. Bagaimana nih kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita memberikan cahaya? Nah,
bagaimana cahaya itu dan perbuatan baik itu, hal-hal memuliakan ada pada kita. Saya merenungkan akhirnya, kan, kalau terang Kristus bercahaya di dalam kita, biarlah kita selalu tetap berdoa. Hanya yang dengan berdoa lah terang itu bisa terang beneran. Karena begini, saya ingat ada hamba Tuhan, dia bersaksi. Waktu itu ada seorang jemaat mau bunuh diri. Tapi anehnya itu, sementara dia mau bunuh diri, dia berdoa dulu. Sementara dia berdoa, Tuhan bicara sama dia. Lu pergi ke plaza, suatu pusat perbelanjaan di kota dia. Nanti kamu lihat ada cahaya, dia bilang. Ada cahaya. Ikutin cahaya itu. Singkat cerita, dia pergi ke plaza itu, ke pusat pertokoan. Dia melihat cahaya. Cahaya itu jalan terus. Rupanya cahaya itu menyinari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang masuk ke dalam toko, cahaya itu dalam toko. Pindah ke toko satu lagi, cahaya itu ke dalam toko. Sampai satu Uber terus, ketemulah si hamba Tuhan itu sedang berbelanja, cahaya itu stop. Terus eh, dia tegur tuh hamba Tuhan. Pak, saya mau bisa bicara. Oh, bicara apa? Saya melihat di atas kepala Bapak ada cahaya, ada terang. Nah, saya waktu berdoa, Tuhan suruh saya ke tempat ini, lihat cahaya itu. Dan saya jumpa dengan Bapak. Akhirnya dia ngobrol, dia bicara, ada persoalan apa? Dia cerita bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Tapi begitu dia terang itu, si hamba Tuhan ini menginjili dia, memberi dia kekuatan, dia mendapatkan sukacita luar biasa waktu jumpa dengan hamba Tuhan ini. Nah, singkat cerita, kenapa bisa hamba Tuhan itu ada cahaya? Dia bilang, dia sehari-harinya sebagai hamba Tuhan, dia baca firman dan dia berdoa. Dia mempersiapkan untuk dalam setiap pelayanan untuk menangkan jiwa-jiwa. Ini ada persiapan. Nah, demikian juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, doalah yang menjadi kekuatan kita. Hanya doalah yang bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kenapa? Jadi dengan doa itu bisa mengubah. Lihat waktu kalau kita lihat Lukas 9 ayat 29. Waktu Yesus mengajak murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk naik ke atas gunung. Untuk apa? Untuk berdoa. Alkitab menulis, ketika ia berdoa, Lukas 9 ayat 29, Lukas 9 ayat 29, ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ada cahaya. Itu dengan tubuh kemuliaan Kristus. Jadi kalau kita berdoa, ada berubah. Muka kita menampakkan muka yang bersinar-sinar. Muka kita menampakkan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Nah, di dalam doa juga Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap kita berdoa, Tuhan ingat kita. Saya ingat dalam 1 Samuel 1 ayat 19 begini. Hana kan kita tahu perempuan mandul. Hana perempuan mandul. Suaminya Elkana menikah kembali dengan istri mudanya Penina. Nah, Elkana dan Penina punya anak. Tapi Hana nggak punya anak. Tapi dia dengan hancur hati, dia berdoa sama Tuhan. Sampai Alkitab menulis, Imam Eli terkecoh. Disangkanya tuh Hana itu mabuk anggur. Hana bilang, aku tidak mabuk anggur. Tapi aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Allah. Hati yang hancur dicurahkan di hadapan Allah. Dan Alkitab menulis, waktu Hana bersetubuh dengan suaminya, Elkana, Tuhan ingat dia. Waktu Tuhan ingat dia, kandungannya dibukakan kembali. Padahal Alkitab tulis dengan jelas, Hana perempuan mandul. Tapi dia berdoa. Doa itu bisa mengubah. Mengubah yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hana akhirnya apa? Mengandung. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa? Samuel. Jadi Tuhan membuka kandungan Hana. Tidak mungkin. Jadi kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, lakukan kita berdoa, Tuhan akan ingat kita. Dan kalau Tuhan ingat kita, wah hidup udah paling enak. Contoh sederhana. Kalau Presiden Jokowi ingat kita, bos kita ingat kita, pasti ada sesuatu yang diberikan bagi kita. Nggak mungkin. Jadi kalau Tuhan ingat kita, betapa bahagianya hidup kita. Dan doa juga membuat kita menjadi kuat.
Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan kita mesti banyak berdoa. Karena kita hidup di akhir zaman ini masa sulit bagi sukar. Hanya doalah kekuatan kita. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan dengan jelas. Ini ayat yang sudah luar biasa, yang kita sudah sering dengar. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dalam hidup ini, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat? Harus latihan. Dulu waktu saya masih sekolah SMP, di sekolah saya itu tempat binaraga ada tulisan. Sehari sehelai benang, setahun sehelai kain. Jadi tiap hari dia latihan, terus akhirnya badannya menjadi besar, kuat, berotot, bisa nolong orang. Demikian juga iman kita. Harus dilatih tiap hari. Dengan jalan apa? Kita berdoa. Harus kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Dan kalau kita kuat, kita bisa nolong jiwa-jiwa. Kalau kita nggak kuat, kita letoy istilahnya. Mana mungkin kita bisa tolong orang. Kita dulu persiapkan diri kita. Makanya untuk kita menjadi terang, kita banyak berdoa. Supaya kita kuat dan kita menjadi orang-orang yang bisa menolong orang. Bukan hanya itu aja, dalam setiap doa kita ada jawaban. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Setiap seruan kita dalam doa, ada jawaban, ada jalan keluar. Tapi kadang-kala kita nggak mendengar. Tapi Tuhan selalu memberikan jawaban bagi setiap kita. Yang kedua, terang Kristus bercahaya kalau kita ada firman Tuhan. Sekali lagi, terang Kristus ada pada kita. Dan kita bercahaya kalau hidup kita ada firman. Firman berkuasa mengubah sikap hati kita. Bahkan Mazmur 119 ayat 105 mengatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu ya pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Jadi kalau kita ada firman, ada cahaya, ada terang Kristus yang menuntun kita untuk tidak berjalan dalam kegelapan. Walaupun kita jalan dalam kegelapan, tapi ada terang Tuhan yang menuntun, membimbing, yaitu firman Tuhan. Dan hidup ini kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat kita berjalan bersama dengan Kristus. Hari demi hari. Untuk apa? Supaya jalan kita dituntun oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang tuntun kita, kita tidak pernah salah. Rekan-rekan sekalian yang dikasih Tuhan, firman akan menambah iman percaya kita. Kenapa? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Nah, kuping kita ini, telinga kita, kepada siapa kita memberikan? Biarlah kita dengarkan firman. Dengarkan firman supaya apa? Iman percaya kita bertambah-tambah. Kita semakin kuat, semakin kokoh. Walaupun ada badai topan melanda kita. Tapi satu hal firman yang kita sudah dengar, firman yang kita sudah baca, itu menjadi tameng buat kita. Kekuatan yang kokoh untuk kita menghadapi setiap masalah dan persoalan kita. Kita bersyukur, biarlah terang kita bercahaya. Karena kalau hidup kita ada firman. Firman itu sebagai setiap kita ada dalam kehidupan kita. Dan firman itu harus kita baca setiap hari melalui apa? Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga, terang Kristus bercahaya kalau kita ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa. Kalau kita hidup dalam dosa, kita gelap. Kita nggak bisa melihat. Tapi ada terang Tuhan lah yang mengingatkan kita. Ini dosa. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa. Karena Roh Kudus adalah dia guru besar, guru yang agung, selalu mengingatkan kita. Suatu pujian yang dikarang oleh Pendeta J.A. Datu, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap saat kita butuh Roh Kudus. Dia yang menuntun, membimbing, supaya kita tidak tersesat. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita pasti tersesat. Karena banyak ajaran-ajaran di akhir zaman ini, ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Alkitab. Ajaran daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita butuh Roh Kudus karena dia adalah guru yang agung untuk mengajar kita. Dan Roh Kudus juga sebagai penolong. Dalam hidup ini kita nggak mampu berjalan. Kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Dia akan menolong, membimbing, memberkati kita, menuntut kita
dan menguatkan kita. Bahkan Roh Kudus yang hebatnya lagi. Kalau kita ada masalah, ada kesulitan, ada kesukaran, kita tertekan dalam keadaan sedih, Roh Kudus telah menjadi penghibur kita. Roh Kudus yang penghibur. Jadi siang hari ini, biarlah firman yang singkat ini kita taruhkan dalam hati kita masing-masing. Biarlah terang kita bercahaya di depan mata semua orang. Dan orang melihat perbuatan baik kita. Dan hidup kita memuliakan Bapa di sorga. Tampil beda hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Saya kembalikan pada komingguan. Boleh tutup dalam doa dulu. Oke. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu seperti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan bagi setiap kami. Biar kebenaran firman-Mu boleh tertanam, tumbuh, serta berbuah. Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan. Dan biar terang Kristus ada pada kami. Dan orang boleh melihat perbuatan baik kami Tuhan. Karena ada Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih yang banyak. Luar biasa, waktu Eman Tanjung yang sudah memberkati kita semua. Amin. Semua diberkati ya. Luar biasa. Kita ini harus benar-benar menjadi terang Kristus ya. Karena kita udah satu perintah ya pada kita semua. Hendaklah terangmu bercahaya tentunya di dalam kehidupan kita untuk sekeliling yang Tuhan taruh, teman-teman kita ya, andai tolan kita ya. Kita harus benar-benar menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka ya. Jadi jangan jadi batu sandungan ya. Sehingga apa? Sehingga orang boleh melihat ada satu perbedaan, tampil beda ya, yang semua orang bisa dapat terberkati dalam hidup kita ya, menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang harus kita lakukan ya. Memang tidak mudah ya kita menghadapi sekeliling hidup kita ya. Ada yang mungkin kurang sepaham dengan kita ya. Tapi kita terus harus tetap tunduk pada otoritasnya Tuhan, yaitu Amin. Tuhan. Itu ya. Ada penundukan diri ya, tidak sombong ya, terus humble ya. Kita harus lakukan itu sebagai hamba Tuhan ya. Terlebih lagi yang tadi poin yang pertama ya, perbanyak doa. Memang harus perbanyak doa dalam hidup kita ini. Karena di dalam kehidupan setiap orang ini pasti ada peperangan ya di udara ya. Iblis yang selalu tidak suka dengan kehidupan orang yang hidupnya enjoy ya, selalu enak gitu ya. Pasti ada goda-godaan. Tapi kalau kita perbanyak doa, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, kita nggak akan terjatuh. Ya, kita akan kuat. Ya, karena kita selalu rajin berdoa. Terlebih lagi kalau baca firman ya, wah itu yang meneguhkan iman kita, tetap percaya hanya kepada Yesus. Itu poin yang kedua ya. Kita harus benar-benar cinta firman Tuhan. Ya, ada sebuah lagu kan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin. Ya, tadi dikatakan di Mazmur 119 ayat 105 ya. Itu ada sebuah lagu juga ya, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku, kebenaran-Mu penuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru ya. Tuhan selalu beri kekuatan baru asal kita terus baca firman, tanam itu firman Tuhan, isi pola pikir hidup kita, hati kita ini semuanya ada firman Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak akan jatuh ya ke berbagai hal dosa ya yang selalu mengintip hidup orang percaya. Dan yang poin yang ketiga, kita harus benar-benar ada Roh Kudus yang memimpin setiap hidup kita. Ya, jangan sampai Roh Kudus ini meninggalkan kehidupan kita, baik tubuh kita. Ya, kita bermain-main dengan kebohongan, bermain-main dengan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu nggak boleh.
sebagai anak Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada Yesus, kepada kita untuk menuntun hidup kita, ya, untuk menuntun ke jalan hidup yang benar dan dapat menolong juga membimbing kita tetap dalam koridornya firman Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah melenceng dari firman Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus itu mengatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, ya, tentunya yang bisa menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Amin. Galatia 6 ayat 9, perbuatan baik, ya, sekalipun tadi saya dengar khotbah, ya, sekalipun perbuatan baik kita terkadang kita melakukan 10 kali kebaikan, satu aja kita kepleset ngomong, itu yang 9 hilang itu semuanya, 10 itu hilang. Ya, yang diingat itu kejelekan, kesalahan, itu manusiawi, ya. Tapi kita harus tetap memiliki hati yang bisa humble, ya, bisa menerima hal seperti itu, ya. Namanya juga kita masih hidup, nggak akan luput dari kesalahan. Tapi kalau kita bisa menyadari, jangan melakukan hal yang seperti itu lagi. Amin. Terima kasih yang banyak Pendeta Herman Tanjung yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan pakai terus, ya, pelayanan Pak Herman Tanjung menjadi berkat nama Tuhan. Diberkati kesehatannya, ya. Diberkati juga rohnya tetap menyala-nyala, ya. Amin. Setia melayani Tuhan. Amin. Ya, saya mengenal dengan Pendeta Herman Tanjung ini bukan 10 tahun lebih, ya, sudah 10 tahun lebih, ya. Saya 2004 ikut full gospel itu. Berarti sudah 19 tahun, ya. Luar biasa, ya. Kopsu Herman Tanjung selalu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nanti doa syafaat ada Ibu Lydia Jumali. Sebelum doa syafaat, Pak Kimli masih ada? Boleh satu pujian? Ya kok. Ya, silakan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Amin. Tuhan berkati.
Ya, silakan Bu Lydia Jumali untuk doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah dibekali kembali oleh firman-Mu, supaya kami menjadi terang, Tuhan, bercahaya di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Biar Tuhan akan menolong terang Kristus terus menyinari dalam setiap kehidupan kami. Boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi contoh teladan yang baik ya Bapa, buat orang-orang luar yang masih belum percaya kepadamu. Biar kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan campur tangan-Mu Tuhan. Biar kami boleh membawa terang Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan campur tangan-Mu. Biar firman ini boleh menjadi satu pegangan di dalam setiap hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami juga doakan buat Bapak Pendeta Herman Tuhan Tanjung yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Biar Tuhan pakai terus dalam pelayanannya. Biar banyak jiwa-jiwa juga boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa kembali ya Bapak, buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan. Kau juga sertai campur tangan. Pakai terus dalam pelayanannya, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Bahkan buat ibu, buat anak mantu cucunya, tolong semuanya Tuhan. Memberkati mereka, melindungi, menjaga, dan memberikan kesehatan. Terus Tuhan, jamah semuanya. Biar kasih-Mu terus memeliharakan dan menolongnya. Kami juga berdoa buat Pak Hendra Tuhan, Kau jamah berikan kesembuhan. Biar dia boleh pulih kembali kesehatannya, bisa melayani pekerjaan-Mu kembali Tuhan. Hatinya rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan tolong sertai campur tangan. Berkati buat ibu dan anak mantu cucunya. Kau tolong semuanya Tuhan, biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus mendoakan rumah yang di Serang Tuhan. Kau tolong, biar Kau campur tangan, biar kasih-Mu akan menyertainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong ya Bapak. Kami juga menyerahkan buat Pak Kimlin Tuhan, di mana kokonya yang sakit, Tuhan akan jamah sembuhkan. Biar pulih kembali kesehatannya Tuhan. Buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Allah akan menjamah dan menolong, menghancurkan semua sakit penyakit. Biar boleh sembuh kembali Tuhan. Dan biar mujizat Allah yang akan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ya Bapak, kuasa-Mu sama, berkat-Mu sama, dan kasih-Mu sama ya Tuhan. Biar Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menjamah dan memberikan kesembuhannya. Terima kasih, kami juga doakan terus buat Pak Kimlin Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanannya. Berkati keluarganya, cukupi apa yang menjadi keperluannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti JOM di sore hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan melindungi, dan Tuhan menjaga, memberikan kesehatan semuanya. Yang tidak datang juga berkati, tolong Tuhan untuk hari-hari ke depan. Mereka bisa kembali untuk bergabung bersama-sama untuk mengadakan ibadah di sore hari. Ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjamah, dan Tuhan menyertainya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami doakan terus buat hamba-hamba-Mu. Biar mereka menjadi panutan, menjadi contoh teladan yang baik Tuhan. Biar tidak ada keributan dalam keluarga mereka. Bahkan yang sudah akan memasuki perceraian juga Tuhan. Tolong jamah Tuhan. Karena firman-Mu yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari Tuhan jamah teristimewa buat hari Wibowo Tuhan, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan Tuhan pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Biar Tuhan tolong jamah Tuhan, rumah tangganya akan mengakhiri di dalam perceraian. Tuhan tolong belas kasihan-Mu buat anaknya, buat istrinya Tuhan. Tolong Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar mereka rukun kembali ya
ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan yang lainnya juga semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang akan menolong, pakai semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu boleh menjadi Tuhan berkat untuk orang-orang lain dan juga buat tetangga sekitar mereka tinggal Tuhan. Karena yang mereka tahu orang-orang yang terdekat Tuhan. Sebab itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan nolong ya Bapa. Buat semua keluarga-keluarga kami juga tolong selamatkan yang belum percaya kepadamu Tuhan. Buka jalan biar mereka boleh melihat perbuatan tangan-Mu yang sungguh ajaib adanya ya Tuhan. Selamatkan semuanya biar mereka boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Buat bangsa negara kami juga tolong. Buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai daerah Tuhan tolong semuanya. Pilkada tahun depan Tuhan tolong. Biar boleh berjalan dengan baik Tuhan. Biar kasih-Mu akan menolong semuanya. Biar ada seorang pemimpin yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Sungguh-sungguh yang percaya kepadamu Tuhan. Mari Tuhan tolong sertai campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Pak Dodi Menat mungkin bisa bantu untuk bincang-bincang. Silakan Pak Dodi Menat.